Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Sayyidul Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa alamu ma'asyiral ikhwan, dan ketahuilah para teman-teman, annahu sungguhnya man, siapa orang radhiya yang telah ridho rela billahi dengan Allah Rabban sebagai Tuhannya. Kalau sudah kita rela bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita, lazimahu maka wajib ayyarda untuk rela bitadbirihi dengan pengaturannya, apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus rela dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikhtiyarihi lahu, dan pilihannya Allah lahu untuk itu man. Paham? Apapun yang Allah pilihkan, kita harus rela, harus ridho. Makanya penting ini zikir raditu billahi rabba. Ini maknanya. Paham ya? Harus ridho. Apapun yang terjadi harus apa? Ridho, rela. Wa bimurri qadaihi, dan dengan apa? Pahitnya ketentuannya. Ngerti? Paham? Ya. Wa bimurri qadaihi, dan dengan pahitnya ketentuannya. Seperti ya Allah, na'udzubillah, saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, kan pahit ya, tidak enak, sampai teriak-teriak minta tolong. Tapi dengan keadaan bagaimanapun, nah inilah pentingnya ngaji ya. Suatu saat ya, kita kan nggak tahu, ketika terjadi hal-hal yang seperti itu, kita harus tetap ridho, rela dengan apa yang telah Allah tentukan. Paham ya? Jangan sampai nanti protes dan lain sebagainya. Wa ayyakna, dan menerima, dia harus menerima bima qasamahu minar rizq, dengan apa-apa yang telah Allah bagikan kepada itu man minar rizq, daripada rizki. Berapapun yang kita dapatkan dan apapun yang sudah Allah punyakan kepada kita, Allah berikan kepada kita, ya kita harus apa? Qanaah, menerima. Wal qanu' roha wat tama' junud. Kata Habibullah Haddad di dalam qasidahnya, wal qanu' roha, orang yang mempunyai sifat qanaah itu tenang. Ente harus, kalau kepingin hidupnya tenang, itu harus punya sifat qanaah, menerima apapun itu. Diapakno yang menerima itu roha. Wat tama' junun. Sebaliknya apa? Kalau ente rakus, gila ente. Paham? Gila. Itu lihat hutan yang habis itu gara-gara apa? Gara-gara apa, Pak? Iya kan? Luar biasa, gimana gak gila? Iya kan? Kayunya gede ternyata. Kalah nih, kurang gede kayunya. Insyaallah. Nah ya gitu kok, katanya apa? Kena hujan, roboh sendiri. Waduh, dari mana? Ya Allah. Itulah akibat orang-orang yang tomak, yang rakus, gila dia sudah. Yang dia perbuat itu nggak manusiawi, nggak normal, ya kan? Makanya rusak moralnya, rusak spiritualnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, orang kalau mau qanaah, enak hidupnya bakal enak. Itu Ustaz yakin yang terlibat dalam itu pasti panik, nggak mungkin enggak. Pasti apa? Pasti panik, nggak mungkin enggak. Wa ayyudawi ma'ala ta'atih,
Kalau sudah kita ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita, maka kita harus apa? Istiqomah, terus menerus, langgeng, konsisten. Untuk apa? Ala ta'atihi, atas taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Taat berarti apa? Tidak melakukan maksiat. Nah, ini banyak orang yang ngaku raditu billahi robba tapi masih apa? Maksiat. Makanya apa? Ketika kita membaca raditu billahi robba, sebagaimana nanti di akhir ini juga diterangkan, jangan hanya sekedar baca, tapi benar-benar kamu harus bisa meresapi. Oh, bagaimana makna daripada raditu billahi robba? Paham ya? Oh, ternyata harus kita apa? Selalu berbuat taat. Paham? Wa yuhafidhu ala faraidih. Bagaimanapun keadaannya kita harus apa? Menjaga fardu-fardunya. Apa yang Allah wajibkan kepada kita. Mau dikasih bencana seperti saudara kita, ya tetap sholat. Waktunya sholat tetap apa? Sholat, subhanallah. Sampai jadi pemandangan yang paling indah. Kata netizen. Netizen apa netizen? Paham? Pemandangan paling indah saat ini katanya. Yaitu di tengah-tengah rumahnya habis, rumahnya tenggelam, rumahnya hilang, ya kan tertutup dengan apa? Lumpur tanah. Tapi di situ dia masih berusaha apa? Untuk melakukan sholat, subhanallah. Luar biasa. Iya, ini namanya orang yang benar-benar apa? Ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus seperti itu. Paham ya? Dan kadang kita ini nggak tahu ya, kita ya kenapa mungkin Allah nguji mereka, mungkin mereka kuat. Kalau kita mungkin belum tentu. Ya Allah, naudzubillah min. Nah, makanya ini harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, untuk menguatkan hati kita ya. Bahwasanya kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, ya harus seperti ini. Ayyuhafidhu ala faraidih. Harus menjaga apa? Kok terus kena banjir kira-kira bayang no sih. Misalnya awakmu koyo ngono terus kira-kira murojaah apa ndak? Ndak. Isi murojaah apa ndak kira-kira? Ya Allah. Cek baca Quran apa ndak? Ya apa Mas Bro? Bayang no. Ini sudah lihat videonya belum? Sudah lihat kan ya? Begitu luar biasanya ya Allah. Makanya ketika masih ada orang-orang yang apa? Yang mau menjaga faraid, ya, kewajibannya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Dan subhanallah, fasilitas-fasilitas ibadah itu masih banyak yang apa? Yang utuh. Masjid-masjid itu ya. Masjid-masjid itu masih banyak yang apa? Yang utuh. Iya. Artinya apa? Allah ingin mengingatkan. Ayo, kalau kamu pengen selamat, pengen sukses, pengen beruntung dunia akhirat, ayo kembali kepadaku. Ayo, mendekat kepadaku. Akan beruntung dunia akhirat. Rumah mungkin bisa hilang, harta mungkin bisa hilang, keluarga, anak, istri, suami mungkin bisa hilang. Tapi yang penting apa? Iman, Islam jangan sampai hilang. Paham ya? Nah, ini penting pelajaran untuk kita semuanya. Wa istaniba maharimah, dan menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Makanya jangan hanya sekedar raditu billahi robba, tapi ternyata akhlaknya, tingkah lakunya tidak raditu billahi robba. Paham ya? Wa yakunu sabiran 'inda bala'ih. Nah ini gimana aplikasinya, prakteknya kalau kita raditu billahi robba wa yakunu sabiran, atau wa yakuna, atau ke ayakna, wa yakuna sabiran 'inda bala'ih. Sabar ketika apa? Mendapatkan musibah, ketika mendapatkan bencana. Ya Allah. Paham ya? Kudu sabar. Ya, ini ciri-ciri orang yang apa? Benar-benar ridho Allah sebagai Tuhannya. Paham tuh? Masya Allah. Kemudian syakiran li na'ma'ih, ya, bersyukur
li na'ma'i, pada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur. Ya, Masya Allah. Ketika kena musibah sabar, dapat nikmat syukur. Alhamdulillah. Ya itu sudah. Paham ya? Muhibban liliqa'ih, senang kalau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muhibban liliqa'ih itu apa? Ya, bisa diartikan adalah apa? Bisa diartikan kita ibadah. Bisa diartikan ketika meninggal. Paham ya? Radiyan bihi, ridha, rela bihi dengan Allah Subhanahu wa taala, wakilan, sebagai apa? Wakil. Nah, sebagai apa? Wakil. Ya, wa waliyan, dan sebagai wali yang mengurusi, wa kafilan, dan yang menanggung. Mukhlisan, ikhlas lahu kepada Allah Subhanahu wa taala fi ibadatihi, dalam ibadah kepadanya harus ikhlas bagaimanapun keadaan kita. Paham? Mu'tamidan alaih, dan bersandar, selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala fi ghaibatihi, baik dalam ketiadaannya itu man wa syahadatihi, dan apa? Dalam keadaan apa? Syahadahnya itu man. Keramaiannya itu man. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun, ya, kita harus apa? Selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik dalam keadaan kita ghaibah, menyendiri, ataupun dalam keadaan apa? Syahadah, dalam keadaan ramai. Paham ya? La yafza'u. Ya. La yafza'u fil muhimmat illa ilaih. Tidak pernah faza'. Faza' itu apa? Takut, gentar. Ya, tidak pernah takut, tidak pernah gentar fil muhimmat. Ya. Di dalam perkara-perkara yang penting illa ilaih, kecuali apa? Kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'awwilu fi qada'il hajat, dan tidak mengharapkan di dalam apa? Memenuhi keperluan illa alaihi, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya walhasil dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantung kepada siapapun, dia hanya bergantung di dalam menentukan, di dalam menyelesaikan hajat-hajatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jangan sesekali di dalam hati kita itu ada rasa harapan kepada manusia, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Was'alillaha, dan mintalah kepada Allah alladzi babuhu la tughlaqu, yang mana pintunya tidak pernah ditutup. Paham? Wa ibnu Adam idza sa'alahu yaghdabu. Kalau manusia ini kalau diminta ini akan marah. Ini makna daripada raditu billahi rabba. Radiya billahi rabba. Paham tuh? Kemudian wa man radiya bil islami dinan, dan siapa orang yang ridho, rela bil Islam, dengan agama Islam, dinan sebagai agamanya, adzama hurumatih, maka dia akan apa? Menghormati, mengagungkan daripada kehormatan Islam, wa sya'airihi, dan syiar-syiarnya Islam. Semua segala yang dihormati oleh Islam, jika juga dia juga apa? Menghormatinya. Semua yang disyiarkan oleh Islam, dia juga mensyiarkannya. Walam yazal mustahidan fi ma yu'akkiduhu, dan apa? Selalu berusaha untuk apa? Memperkuat agama Islam. Paham ya? Wa yaziduhu rusukhan, dan menambahnya rusukhan, kekuatannya. Wastiqomatan, dan keistiqomahannya. Minal ulum, dengan apa? Ya, kita ini menguatkan, mengokohkan, menambah kekuatan Islamnya, keistiqomahannya daripada ilmu wal amal. Paham ya?
yaitu dengan ilmu dan amal. Ngerti? Wa yakunu bihi murtabitan, dan ada itu man bihi dengan agama Islam murtabitan, senang. Ya apa? Senang. Wa min salbihi khaifan, dan daripada dicabutnya itu agama Islam khaifan, takut. Ya Allah, naudzubillah min. Oleh ahlihi muhtariman, dan untuk orang yang ahli Islam atau muslim muhtariman, menghormati. Waliman kafara bihi, dan kepada orang yang kufur terhadap agama Islam mubghidun, benci, wa mu'adiyan, dan apa? Memusuhi. Paham itu? Ini sifatnya wabil islamiti raditu bil islamiti dinan. Paham? Ini maknanya. Paham ya? Selanjutnya, wa man radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan, dan siapa orang yang ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan sebagai nabinya, kana bihi muqtadiyan, maka ada itu man bihi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muqtadiyan, adalah sebagai apa? Contoh, sebagai apa? Panutan. Paham? Diikuti. Wa bihadihi, dan dengan hidayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhtadiyan, dia apa? Mengikuti. Wali syari'ihi, dan untuk syariatnya Nabi Muhammad SAW muttabi'an, mengikuti. Paham ya? Wa bi sunnatihi mutamassikan, dan dengan apa? Sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW mutamassikan, berpegang teguh. Nah, ini kita harus berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, karena sunnah Nabi Muhammad ini sangat banyak. Ya. Mulai dari aktivitas kita, perbuatan kita, akhlak kita, ya kan? Usahakan mutamassikan, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Di setiap keadaan pasti di situ ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Masuk kamar mandi aja ada apa? Adab-adabnya, ada sunnahnya, apalagi urusan ibadah. Paham ya? Apalagi urusan ibadah, masuk kamar mandi aja diajari sama Nabi kok. Buang hajat pun juga ada sunnahnya, apalagi urusan ibadah. Nah, maka semuanya harus diperhatikan. Paham ya? Wali haqqihi mu'azziman, dan terhadap hak-haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengagungkan. Wa minas sholati wassalami alaihi muksiran, dan daripada sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW muksiran, apa? Kita memperbanyak. Ya. Memperbanyak sholawat. Paham ya? Itu kalau bukti bahwasanya kita ridho Nabi Muhammad sebagai Tuhan sebagai apa? Nabi kita. Wali ahli baitihi wa ashabihi muhibban, dan untuk kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhibban, cinta. Paham ya? Wa alaihim, dan kepada mereka mutaraddiyan, kita ridho. Wa mutarahiman, dan apa? Rahmat, kasih sayang. Wa ala ummatihi, dan atas umatnya musfiqan, lemah lembut. Walahum, dan kepada mereka umatnya Nabi Muhammad nasihan, menasihati, saling nasihati, saling mengingatkan. Paham ya? Apalagi urusan kebaikan. Wa yambaghi laka ayyuhal mu'min, dan seharusnya bagi kamu wahai orang mukmin, antu taliba nafsak, untuk menuntut dirimu bitahqiqi hadzal ma'ani, dengan mentahqiq, memperkuat ini arti-arti allati dzakarnaha, yang kami telah sebutkan tadi itu. Gimana sih makna raditu billah tadi itu? Ayyarda bitadbirih, dan seterusnya. Gimana sih arti daripada raditu bil islami dina?
Gimana sih artinya raditu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan? Paham ya? Hakikatnya itu seperti itu, artinya itu seperti itu. Fi ma'na qaulika, di dalam arti ucapanmu raditu billahi rabba wa bil islam bidina bi Muhammadin nabiyya. Wa kallif, dan usahakan nafsaka pada dirimu al-ittisafa biha, untuk apa? Mensifati biha dengan itu arti-arti. Paham ya? Kalau sudah ridho dengan Allah ya taat, istiqomah, ibadah, menjauhi maksiat, ya sudah itu. Kalau memang ridho dengan agama Islam sebagai agamanya, ya mengagungkan daripada syiar-syiar Islam, memperkuat, memperkokoh keislaman kita apa? Dengan ilmu dan amal dan seterusnya. Ridho dengan Nabi Muhammad, ikuti sunnahnya, perbanyak sholawat, tegakkan syariatnya. Paham tuh? Nah, wala taqna minha bi mujarradil qaul, dan jangan kamu hanya menerima apa? Murni ucapan tok, ya pokoknya raditu billahi rabba, enggak. Tapi itu kalimat perlu dimaknai dengan apa? Secara tahqiq. Paham ya? Kalau hanya sekedar kita mengucapkan fa innahu qalilul jadwa, sedikit apa? Manfaatnya. Paham? Sedikit apa? Ngerti? Ayo. Wa in kana la yakhlu an manfaatin, ya meskipun tidak apa? Tidak kosong daripada manfaat. Wa kadzalika faf'al fi jami'i ma taquluhu minal adhkar. Nah, begitu juga apa? Faf'al. Kerjakanlah fi jami'i ma taqul, di dalam semua yang telah kamu ucapkan, minal adhkar, daripada zikir-zikir. Jadi kalau ketika zikir, paham ya? Ini kan baca wirid, itu diusahakan apa? Benar-benar apa? Diresapi maknanya. Wal atiyah, dan doa-doa, wa nahwiyah, dan yang semisalnya. Wa talib nafsak, dan tuntutlah dirimu bihaqaiqiha, dengan apa? Hakikatnya, hakikat zikir, hakikat doa, wal ittisaf bi ma'aniha, dan kamu apa? Bersifat dengan apa? Artinya yang ada di dalam kandungannya. Misalul dzalik, ya, contohnya daripada itu apa? Antakuna inda qalik, ketika kamu mengucapkan subhanallah, maka bagaimana sifat kita? Mumtali al-qalb, hati ini penuh dengan apa? Bitanzihillahi wa ta'zimi, dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, benar-benar apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qalika, ini kan tiap hari ente baca kan? Setiap sholat subhanallah. Paham? Itu benar-benar dalam hati apa? Harus ngerasa penuh dengan apa? Ta'zim kepada Allah. Penuh dengan apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti yang mendampakkan dengan dampak yang sangat besar itu gara-gara itu. Karena dia apa? Menuntut dirinya untuk apa? Bihaqaiqiha, dengan hakikatnya. Wa inda qaulika, dan ketika kamu mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, mumtali'ul qalb bitsana, ya, hati ini benar-benar apa? Penuh memuji Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syukrihi, dan apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Benar-benar alhamdulillah ya Allah. Ya kan? Bangun dalam keadaan sehat. Paham ya? Bangun bisa nafas. Bangun bisa melihat. Bangun bisa mendengar. Paham? Ya Allah. Sampai ada daripada kalimat-kalimat atau kata-kata dari seseorang. Ya, kemarin saya bikin status kalau nggak salah. Jadi kata-katanya begini: aku pernah menyakiti Allah karena aku telat bangun subuh. Telat apa? Tapi aku bangun dalam keadaan apa? Sehat walafiat. Dalam keadaan apa? Allah masih memberikan kekuatan.
Ya, Allah masih memberikan apa? Padahal apa? Aku menyakiti Allah dengan telat bangun subuh, tapi aku bangun masih diberikan kekuatan. Seberapa besar cintanya Allah kepada hambanya? Ya Allah. Awakmu misalnya, ya, Harun, bendino ngekei duit Rozi. Ngekei duit siapa? Rozi. Mari ngono Rozi diceluk gak moro ya apa? Wampleng mari ya. Ya. Tapi subhanallah, ya kan, bentuk sayangnya Allah kepada hambanya walaupun dia telat bangun, ya kan, masih dikasih apa? Sehat walafiat, masih hidup. Ya nggak bisa bayangkan kalau misalkan naudzubillah telat bangun subuh, mari ngono bangun dalam keadaan apa? Kaku, gak iso gerak. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Paham ya? Ini harus penuh dengan ketika alhamdulillah apa? Penuh dengan apa? Muji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, masih dikasih sehat. Ya Allah, masih bisa lihat, bisa mendengar, bisa apa nafas dan lain sebagainya. Paham ya? Wa inda qaulika, dan ketika kamu mengucapkan Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, mumtalian minar raja, penuh hatinya penuh minar raja, daripada berharap fillah kepada Allah Subhanahu wa taala, ayaghfira laka, untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu, mengampuni kita. Paham? Jadi kalau istighfar biasanya kan istighfar, ya kan? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah. Paham? Jangan hanya sekedar apa? Jangan hanya sekedar apa? Jangan hanya sekedar baca. Tapi hatinya penuhi dengan ini makna. Apa? Ar-raja fillahi ayyaghfir. Paham ya? Ayyaghfir laka. Paham ya? Wa min khaufihi alla yaghfir laka. Sebaliknya, kamu takut kalau enggak diampuni. Sehingga istighfarnya makin apa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Makin mendalam. Ya kalau kita istighfar diampuni, kalau enggak diampuni apa? Makanya jangan hanya sekedar apa? Jangan hanya sekedar dengan lisan, tapi hati ini juga harus apa? Terkoneksi. Paham ya? Apa yang kita ucapkan dan apa yang ada di dalam hati kita itu apa? Sinkron, nyambung. Paham ya? Jangan lisannya astagfirullah, tapi hatinya apa? Enggak astagfirullah. Paham ya? Jangan lisannya astagfirullah, hatinya apa? Na'udzubillah, jangan. Paham ya? Fakis ala dzalik, maka kiaskanlah, samakanlah ala dzalik, atas itu semua, ya kan, di dalam zikir-zikirmu, wirid-wiridmu, wastahid fil hudur ma'allah, dan berusahalah apa? Untuk hadir ma'allah, bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika baca wirid, baca rotib, ya, jangan bergurau, jangan bercanda. Paham? Biasaan baca sing khusyuk, ojo ngomong dhewe. Hati-hati. Wa tadabbar ma'ani ma taquluhu, dan renungkanlah arti-arti apa yang kamu baca, apa yang kamu ucapkan. Makanya jangan hanya sekedar baca. Pemane bocone ngawur cepet-cepet ya, do mbek blepot-blepotan. Mbek kesandung ngono, kesandet. Ya apa arek iki. Paham ya? Pelan-pelan baca sing pelan, baca sing enak, diresapi maknanya. Kalaupun kamu belum bisa meresapi maknanya, minimal hatimu itu merasa tenang. Paham? Ketika membaca. Paham? Ngerti? Subhanallah. Ulah enak dah. Allahumma ya azimus sultan. Direnungi, diresapi. Paham? Ojo hanya sekedar lewat tak di lisan. Enggak. Ya. Wajtahid fil ittisaf bima yuhibbuhu minka, dan berusahalah di dalam apa? Sifat-sifat terhadap apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minka, darimu. Oleh sinab, dan menjauhi lima
yakrahu, daripada sifat-sifat yang Allah benci. Paham ya? Berusaha bagaimana Allah itu senang dengan sifat kita. Ngerti? Berusaha jangan sampai Allah itu benci dengan apa? Sifat-sifat kita. Paham belum ya? Nah, ini penting. Ya. Penting daripada merenungi, meresapi, memahami makna apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca. Ustaz yakin nanti kalau mau meresapi sudah bisa daripada artinya. Paham ya? Makanya jangan hanya sekedar baca. Tapi perlu kalian apa? Renungkan. Perlu kalian apa? Ya, rasakan dalam hati. Paham tuh? Nah, mudah-mudahan kita semuanya ketika membaca zikir, membaca wirid, bisa merenungi daripada maknanya, bisa hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manfaatnya itu sangat besar. Tapi kalau hanya sekedar apa? Di lisan, kalau hanya sekedar di ucapan, sedikit manfaatnya. Walaupun nggak ada manfaat, ya ada manfaat, tapi sedikit. Paham ya? Nah, makanya ya diperbaiki. Kalau baca wirid yang biasa wirid itu cepet-cepet, ya. Ojo cepet-cepet. Paham ya? Jangan cepet-cepet. Ya, yang penting itu diresapi, ya, tadabbur di dalam maknanya. Paham tuh? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.